Hari ini barang kita akan bicara tentang harta di dunia, fungsi dan kedudukan harta. Mungkin tingkatan harta juga ya, orang yang berharta, bagaimana mendapatkan harta. Yang ketiga, sebab-sebab terjadinya harta, terjaganya harta dan juga bertambahnya harta. Yang keempat, sebab-sebab kebangkrutan dan berkurangnya harta. Yang kelima, harta di akhirat akan memiliki pahala harta dan kebaikan-kebaikannya. Dan terakhir, harta di akhirat itu akan berimbas pada siksaan di akhirat dan dampak negatifnya. Itu bahasan pokok barangkali mengenai harta. Bapak sekalian, Bapak yang saya muliakan, bahwa harta itu secara etimologi dari kata mayala, yamilu mail. Mail itu almal, dalam bahasa Arab almal ya. Dan kata mal itu banyak sekali Allah gunakan dalam Al-Quran. Mal itu singularnya ya, mufrad. Kalau pluralnya, jamaknya adalah amwal. Allah menggunakan kata mal dalam amwal. Di antaranya misalkan dalam surah Al-Kahfi ayat 46 Allah menggunakan kata mal ya. Al-malu wal banunu zinatul hayati dunia. Harta dan anak-anak merupakan perhiasan hidup di dunia. Jadi kata al-mal itu artinya harta ya, atau amwal jamaknya. Ada dalam surah misalkan At-Taghabun ayat 15 digunakan jama ya, dari kata mal. Innama amwalukum. Tadi kan al-malu wal banun itu singular ya, mufrad, bentuk tunggal. Kalau bentuk pluralnya atau jamanya itu amwal. Makanya dalam surah At-Taghabun ayat 15 juga surah Al-Anfal ayat 28 kalau gunakan kata amwal, harta-harta. Sesuatu yang lebih dari dua itu jama namanya gitu kan. Kalau satu mufrad. Itu bahasa Arab memang begitu Pak ya, ada mufrad, ada mustana, ada jama. Jadi kalau Bapak bisa bahasa Arab nanti itu ada aturannya Pak penggunaannya. Misalkan nah ini di bahasa Arab. Kalau saya menuliskan ini bangku, ini meja lah ya. Kalau ini meja, satu meja cukup mengatakan hadza maktabun gitu kan. Oh hadza hadhi min dodatun. Jatuh itu min dodahnya. Atau dikuatkan dengan wahidah boleh juga. Hadza maktabun wahid. Kata maktab itu menunjukkan satu kan, itu mufrad. Tapi kalau dua udah beda lagi tuh Pak. Ini dua meja. Hadzani maktabanisnani. Ada atau nggak digunakan isnani nggak apa-apa. Hadzani maktabani. Nggak bisa ya. Itu dua nih kan. Jadi ada penambahan alif dan nun. Kalau Indonesia kan nggak ada bedanya kan. Ini meja, satu meja, dua meja kan gitu. Jadi orang mau itu. Nah kalau jama lebih dari 3, itu 3 sampai 10 lah. Itu ada aturannya juga. Jadi nanti masuk ke jama, ya. Kan meja itu apa jamanya? Makatib, maktabun, maktabani, makatiba. Makatiba itu jama dari maktabun. Jadi kalau bahasa Arab itu harus tahu itu, ya apa jama di setiap ya kata benda itu gitu kan. Nah, kalau maktabun itu mufrodnya kan. Kalau dua maktabani. Kalau jamanya makatiba. Maka untuk menghitungnya, kalau ya ini juga susah juga nih. Kalau yang dihitungnya ma'dud namanya itu muzakkar, itu laki-laki ya. Maka hitungannya mu'anas. Kan salah satu makatiba. Arba'atu makatiba gitu. Satu makatiba. Ya, tidak bisa salasu makatiba. Tapi kalau salasu saburatin, nah, saya kira nggak usah dipikirkan Pak ya, itu sedikit aja. Tidak ada bahasa Arab ya. Itu nanti 10 sampai 9 beda lagi kan, ya, ma'dud dan adanya. Bapak rahimakumullah, jadi mal itu mufrad ya, al-mal wal banun itu kan, harta dan anak-anak itu adalah perhiasan hidup di dunia ini. Nah kalau
apanya jamanya amwal. Dan itu Allah gunakan juga dalam surah misalkan At-Taghabun ayat 15, juga surah Al-Anfal ayat berapa tadi? Ayat 28. Innama amwalukum, itu At-Taghabun ya. 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wa'lamu annama amwalukum, itu Al-Anfalnya itu kan ayat 28. Sementara Al-Kahfi ayat 46 digunakan mufrad, al-malu wal banu. Itu Bapak sekalian arti mal itu kalau kita jadikan bahasa Indonesia artinya harta, kekayaan ya. Nah, kayak sesuatu yang dibutuhkan lah, yang dibutuhkan dan diperoleh ya manusia, baik yang berupa fisik atau manfaat gitu. Nah, itu namanya harta. Makanya di dalam definisi misalkan Imam Hanafi, harta itu atau ulama Hanafiyah maksudnya ya, harta itu adalah kullu ma yumkinu gitu ya, iyazatuhu wa ikhrajuhu ya, wa yuntafa'u bihi adatan. Jadi sesuatu yang dapat diambil kemudian disimpan dan dimanfaatkan, itu namanya harta. Sementara jumhur ulama fikih yang mengatakan harta adalah kullu ma lahu qimatu yalzamu matlafuhu bidomanihi. Jadi sesuatu yang memiliki nilai yang berharga yang bisa dimanfaatkan. Dan ini saya kira diadopsi oleh definisi harta dalam konteks modern ya, yang harta adalah kullu dzi qimatin maliyatin. Jadi setiap sesuatu yang berharga ya, yang berbentuk tadi itu maliyah ya, uang dan lain sebagainya. Rahimakumullah, itu pengertian harta. Dan harta ini dari segi bahasa tadi kata mail, kecenderungan. Jadi kecenderungan manusia ya, selalu menginginkan, mencintai harta. Itu arti mail ya, itu saya kira berkorelasi ya dengan fitrah kemanusiaan. Manusia itu fitrahnya itu namanya itu menginginkan, mencintai harta. Ada kecenderungan, keinginan ya, kecintaan kepada harta. Jadi kenapa Allah gunakan kata mal gitu ya di dalam Al-Qur'an ya, dan hadis juga, karena itu sangat berkaitan dengan fitrah manusia yang fitrahnya itu selalu ingin cinta, ingin dengan untuk memiliki harta. Bahkan begitu cintanya kepada harta, kadang-kadang manusia itu melebihi cinta pada diri sendiri gitu. Allah sebut tuh dalam Al-Qur'an kan, Al-Fajr kalau salah ya, apa bunyinya? Wa ta'kuluna turatha aqlal lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Jadi manusia itu begitu ya, begitu cintanya, kecenderungan kecintanya pada harta sampai-sampai membuat mudarat orang lain gitu. Demi harta sebutin jelema arek ya, malarat ya, mau sakit hati ya, itu begitu tuh. Sampai begitu tuh. Sehingga ada orang yang mengambil hak orang lain kan? Ya, ada yang mengambil hak waris orang, yang mengambil juga hak ya yang harus dimiliki, dia ambil dengan tidak batil, dengan tidak halal. Jadi Allah sampaikan wa ta'kuluna turasa aqlal lamma, sampai wa tuhibbunal mala hubban jamma. Jadi begitu hebatnya kecenderungan kecintaan manusia kepada harta sampai dia bisa mengorbankan dirinya dan mengorbankan orang. Itulah sebabnya maka kita harus tahu bagaimana sikap kita pada harta. Karena saya bahas di terakhir ini, di bahasan terakhir nanti, harta itu di akhirat bisa menjadi pahala, menjadi menyelamatkan lah gitu ya. Dan juga di akhirat bisa menjadi azab, bisa negatif bagi kehidupan kita. Untuk itu seorang muslim harus tahu bagaimana kedudukan harta, fungsi harta, mencari harta ya. Bagaimana cara untuk mendapatkan harta itu supaya dia berkembang dengan penuh keberkahan dan kebaikan dan bertambah nominalnya barangkali ya, dan lain sebagainya. Ini penting agar kita tidak ya celaka, binasa dengan harta kita. Karena Rasul mengatakan ya likulli ummatin
fitnah, gitu kan? Wa fitnatu ummati almal. Setiap umat itu punya cobaannya masing-masing. Cobaan dicoba. Setiap umat punya ujian. Dan cobaan umatku itu ada pada harta. Banyak gara-gara harta itu orang ya bisa berperang ya. Iya nggak Pak? Gara-gara minyak coba ayo. Di Timur Tengah bisa gitu. Kepentingan ekonomi lah harta ya. Itu banyak pertumbuhan darah itu kan. Itu begitu hebatnya harta itu. Pengaruhnya dampak. Makanya dalam hadis dikatakan ada 4 tingkatan manusia dengan hartanya. Berapa Pak? 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama ada orang yang memiliki harta dan memiliki ilmu. Ini pentingnya ilmu. Karena dia punya harta dan punya ilmu, maka dia tahu betul mana hak Allah dalam hartanya. Bagaimana menggunakan hartanya. Sehingga hartanya dijadikan sebagai sarana untuk iman dan takwa. Ya, dengan hartanya dia bisa memberikan kemanfaatan buat manusia dengan infak, sedekah, zakat. Ya, hibah juga apalagi wakaf. Mana berehan lah ya. Tiap aja jelema nu butuh, di kantong disimpan harta. Gitu begitu. Itu karena orang itu berharta dan berilmu. Allah berikan harta dan ilmu. Jika dengan hartanya orang itu bertakwa. Nambah imannya, nambah takwanya, nambah kesalehan sosialnya, bermanfaat buat orang lain, banyak silaturahminya dengan harta itu. Itu tingkatan yang paling baik. Khairul manazil atau afdolul manazil. Apa? Afdolul manazil. Ini tingkatan yang sangat mulia, utama, yang terbaik lah gitu ya. Yang kedua ada tingkatan manusia dengan hartanya itu Allah berikan harta, ilmu ya. Allah berikan ilmu, tapi ingin diberikan harta. Ilmu tentang hartanya nolotok, bagus ya, dan diamalkan gitu. Tapi dia nggak punya harta, sehingga dia berkata, seandainya ya Allah, aku punya harta, kau berikan aku harta, aku akan seperti si fulan. Yang tadi itu, ya, yang punya ilmu dan harta. Ya, dia seperti Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman kan. Itu orang-orang yang berharta tapi enggak nampak dalam keseharian hidupnya. Jadi para sahabat itu orang-orang yang kaya Pak. Abu Bakar kaya, Umar kaya, Utsman kaya. Tapi tidak nampak dalam aksesoris keduniaannya. Entah nyangka itu jelema kayak benar gitu. Kapan tahu dia kaya? Ketika infak. Apa? Infak seperti Utsman bin Affan ya. Ketika infak kuda, itu berapa tuh kuda yang diberikan untuk jihad itu? Wah ternyata Utsman itu orang. Abu Bakar Siddiq ketika juga dibutuhkan harta untuk agama, maka semua hartanya diserahkan. Yang ditanya, apa yang engkau tinggalkan buat keluargamu, hai Abu Bakar? Kau infak semua hartamu kepada agama. Apa dia bilang? Beliau bilang, Allah dan Rasulnya. Ini keimanan Abu Bakar ya, nggak bisa dikalahkan itu. Umar bin Khattab begitu juga 2/3 hartanya kan. Jadi itulah para sahabat itu orang-orang yang berharta dan berilmu. Yang pertama tuh ada orang yang berilmu tapi nggak berharta tadi kan, kedua kan, sehingga dia mengatakan jika Allah berikan harta, aku akan seperti fulan. Yang pertama tadi kan. Nah maka orang tersebut ya akan mendapatkan pahala harta itu seperti sefulan tadi. Karena dia dengan ilmunya akan bisa berbuat baik dengan hartanya itu. Ada yang ketiga, golongan ketiga orang yang berharta tapi nggak berilmu. Ini pentingnya ngaji. Ya, jangan sampai kita berharta nggak berilmu. Karena orang itu berharta nggak berilmu, maka digunakanlah hartanya untuk maksiat. Digunakan hartanya untuk poya-poya. Digunakan harta untuk nyogok agar orang mendukung. Mendukung perbuatan buruk dia kan. Makanya sekarang kan ya, bagaimana untuk mendukung perbuatan buruknya, perbuatan kejinya agar terbebas dari jerat hukum misalkan.
sehingga dia harus membayar A, membayar B, membayar C, dikasih amplop yang kuning, amplop yang coklat dan lain sebagainya lah. Gitu. Itu Pak, itu Bapak rahimakumullah, ada orang yang dikasih harta, tapi enggak dikasih ilmu. Dengan hartanya itu dia bisa membuat mudorot orang lain. Orang lain jadi mudorot, kehilangan nyawa, kehilangan nama baik, dengan kehormatan dan sebagainya itu. Begitu tuh. Orang itu berharta, ya istilahnya hartanya nggak berseri lah, tapi terbuka ilmu, gitu. Bahaya juga itu. Yang ketiga, yang keempat, nah ini yang keempat tuh, ini yang lebih parah lagi nih. Orang yang tidak berilmu dan nggak berharta gitu, nggak bodoh, miskin. Nah ini ya. Nah orang nggak punya ilmu dan nggak punya harta, dan dia menginginkan punya harta, sehingga dia berkata, jika aku punya harta, aku akan seperti tadi kelompok ketiga tadi, ya bisa poya-poya, bisa hura-hura, ya bisa kadiskotik gitu. Pertama kan bisa infak sodakoh ya, ya bisa apa poya. Jadi itu, nah orang seperti ini adalah orang yang paling buruk derajatnya, insya Allah. Itu 4 tingkatan. Kalau Bapak nggak percaya, saya bacakan hadisnya ya. Benar Pak ya? Nah ini nih bukunya nih. Jadi Rasul bersabda, ya, wa innamad dunya di arba'atin nafar. Jadi harta itu Allah berikan pada 4 golongannya manusia. Yang pertama abdun, ada manusia seorang hamba, razaqahullahu malan. Allah berikan apa tadi? Harta. Wa ilman. Jadi malan wa ilman. Allah berikan harta dan ilmu. Bahwa yattaqi rabbahu fihi. Dan dia dengan hartanya itu bertakwa kepada Allah. Beriman kepada Allah. Ya. Jadi orang yang soleh. Wabihi bihi wa yasilu bihi rahimah. Dan dia menyambung tali silaturahim, sehingga dia berinfak, bersedekah, berbuat baiklah pada orang lain, bermanfaat hidupnya untuk orang lain dengan hartanya. Wa ya'lamu dan mengetahui Allah fi haqqan, dan dia tahu bahwa dalam harta itu ada hak Allah. Ada hak. Jadi ada kewajiban dia yang Allah perintahkan untuk berbagi ya, dengan tadi zakat ya Pak ya, infak. Jadi artinya kalau kita dikasih harta itu, ini ada hak orang lain di harta kita itu kira-kira. Dan dia tahu itu, sehingga dia keluarkan hak orang lain itu dengan mekanisme tadi apa? Zakat ya dan sebagainya. Nah ini disebut dengan ya, fahada, orang seperti ini yang Allah berikan ilmu dan harta tadi, bi abdulil manazil. Sebaik-baik keduduk, utama-utama memiliki keduduk. Jadi orang kalau diberi oleh Allah itu harta dan ilmu, insya Allah akan mulia kedudukannya. Karena digunakan hartanya untuk beriman, bertakwa, beramal soleh, bermanfaat buat orang lain dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ya, wa abdun razaqahullahu ilman. Nah, ini kan? Dan ada seseorang yang Allah berikan ilmu, walam yarzuqhu malan, tapi tidak diberikan oleh Allah harta. Jadi dia punya ilmu tapi nggak punya harta. Ya, fahuwa shadiqun niyah yaqulu, dan dia punya niat yang baik dan berkata kepada Allah, lau annali malan fa amiltu fihi bi amali fulan. Gitu kan? Seandainya ya Allah, engkau kasih aku harta, aku akan berbuat seperti perbuatan si fulan tadi. Banyak sedekah, ya banyak apa tadi? Banyak juga berinfak, bermanfaat buat orang lain. Nah, jadi dengan niat itulah maka Allah akan berikan pahala si fulan tadi. Itu yang nomor 2 Pak. Jadi yang pertama tadi apa? Ilmu dan harta. Yang kedua, kelompok yang ketiga, wa abdun razaqahullahu malan. Ada seorang hamba yang Allah berikan harta, malan. Walam yarzuqhu ilman, ya. Betul ya, dikasih harta
tapi nggak punya ilmu, ya, nggak punya pemahaman tentang harta itu, ya, sehingga dia ya yahbitu fi malihi bigori ilmin, sehingga dengan hartanya itulah dia rusak hidupnya karena tanpa ilmu tadi dia gunakan harta untuk maksiat, untuk poya-poya dan lain sebagainya lah, itu yang saya sebutkan tadi kan. Maka seperti ini akan celaka. Kemudian yang keempat tadi ya, yang keempat itu ada apa Pak? Mana ya? Wa abdun lam yarzuqhullahu malan wala ilman. Yang keempat ya. Dan seorang yang tidak Allah berikan ilmu dan harta. Jadi nggak terboga ilmu, terboga harta deh. Merugina dua kalinya. Nah, ini 4 tingkatan manusia Pak ya. Nah, mudah-mudahan kita ada pada tingkatan yang pertama. Untuk itulah kita harus tahu bagaimana harta dalam perspektif Islam. Bapak sekalian, maka untuk itu ya, hari ini kita akan bicara mengenai beberapa hal tentang harta. Yang pertama mungkin kita akan bicara mengenai fungsi, kedudukan dan fungsi harta. Paling tidak ada 11 poin lah yang ingin saya sampaikan mengenai kedudukan dan fungsi harta. Yang pertama, harta itu sebagai fitnah. Apa? Fitnah. Jadi Allah sebutkan fitnah. Itu artinya cobaan. Ujian. Jadi kita akan dicoba oleh Allah bukan hanya dengan miskin saja, tapi dengan kekayaan. Saya pernah mengatakan banyak orang yang ketika diuji dengan kemiskinan, kesempitan, dia lulus ujian itu. Karena orang kalau diuji dengan kemiskinan sempit pasti ingat Allah itu. Namun kergering coba, pasti zikir ke Allah. Bari muriang, ya Allah. Nah, gitu ya. Gak sehat weh. Pohoda itu. Ya gitu ya. Itu Allah sampaikan itu dalam surah Al-Isra ayat 82. Ya. Apa itu bunyinya? Wa idza an amal, ya. Apabila Allah memberikan nikmat kepada manusia, ya. A'rada wa na'a bijanibi. Dia berpaling, lupa kepada Allah. Wa idza masau syarru kana ya'usa. Itu Al-Isra 82 itu. Tapi kalau Allah berikan kesempitan, ujian, dia merintih kepada Allah. Ya, diberi miskin, ingat ke Allah. Ya Allah, kita hidup ya Allah. Ya, berikan aku rezeki ya Allah. Ketika dikasih harta, mespohodai ke Allah. Itu watak manusia. Bapak sekalian, maka diuji kita dengan harta itu. Nah, banyak orang-orang yang gagal ketika diuji dengan kesenangan, dengan harta, dengan sehat. Ya, untuk itu bagi kita harus dipahami bahwa harta itu adalah ujian keimanan. Apa? Ujian keimanan. Dicoba kita oleh Allah dengan harta. Dalam surah misalkan tadi Al-Anfal ayat 28, At-Taghabun ayat 15. Juga surah, bisa juga kita lihat surah Al-Anbiya ya, ayat 35. Bahwa ujian itu bukan hanya baik, juga buruk. Bukan hanya lapang, juga sempit. Itu dulunya ujian. Semua apa yang kita terima, yang kita rasakan itu ujian hakikatnya dari Allah. Ketika miskin itu ujian, ketika kaya ujian, ketika sempit ujian, ketika lapang ujian, ketika loba duit ujian, ketika bokeh ujian juga. Allah menguji kita bagaimana sikap kita nih ketika lapang dan sempit. Itu ada kan surah Al-Anbiya ayat 35 yang bunyinya wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Nah, itu fitnah juga kan? Cobaan. Wa ilaina turja'un. Sungguh aku akan mengujimu dengan sesuatu yang baik dan yang buruk. Dan semua akan kembali kepada. Itu yang pertama. Yang kedua, sesungguhnya harta itu amanah dari Allah. Titipan dari, ini yang harus kita pahami. Maka itu ada hak Allah di situ kan? Ada hak Allah yang harus kita tunaikan dengan harta itu. Yang kedua.
Yang ketiga, harta sebagai perhiasan hidup. Apa Pak? Perhiasan hidup. Nanti lihat surah Al-Kahfi ya, ayat 46. Apa? Al-Kahfi ayat 46. Kalau amanah itu ada pada surah misalkan An-Nisa ayat 58. Di antaranya ya, kita harus menaikkan amanah. Bahkan ada sebuah hadis yang berbunyi bahwa semua apa yang kita miliki akan dihisab nanti di akhirat. Terutama 4 hal itu. 1 umur, 2 ilmu, 3 anggota badan, yang keempat harta. Itu titipan kan? Yang titipan akan diminta pertanggungjawaban. Itu kembali kedua tadi ya. Yang ketiga perhiasan hidup. Ya, itu yang saya tadi bacakan ayatnya surah Al-Kahfi ayat 46. Al-malu wal banunu zinatul hayati dunia. Harta dan anak itu adalah perhiasan yang tidak boleh kita terpleset gitu ya. Ya, itu kan menyenangkan ya, menyenangkan ya. Untuk itu sekalian nanti juga dikaitkan dengan surah misalkan Ali Imran ayat 14. Bahwa harta itu merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencari kesenangan. Jadi jangan sampai ya, kita ini atas dasar kesenangan lupa ya, sehingga kita terpleset dari hartanya. Waktu itu kebutuhan, yang penting apa? Kebutuhan. Jadi kalau kita hidup ini yang penting kebutuhan, bukan keinginan, betul ya? Keinginan. Karena kalau keinginan nggak ada batasnya, Pak. Boga HP hiji hayang 2, boga HP 2 hayang 3, HP 3 hayang 4, terus itu keinginan. Boga mobil hiji hayang 2, boga 2 hayang 3, begitu terus keinginan. Boga duit 1.000 hayang 10.000, 1 juta hayang 10 juta, 10 juta hayang 100 juta, juta hayang 1 miliar, hayang 100 miliar. Sebenarnya di mana? Ya di mana-mana kan. Nah itu begitu tuh. Itu harta. Kalau keinginan itu tidak ada batasnya. Ya. Tapi yang diajarkan kepada kita dari agama adalah apa? Kebutuhan. Jadi kalau kita ini hidup sesuai dengan kebutuhan saja, betul ya? Kebutuhan saja. Ya, kalau kita butuhnya 1 ya IJW, walaupun inginnya 2 gitu. Itu kan namanya kebutuhan. Makanya untuk itu dalam surah tadi apa tadi? Ali Imran ayat 14 gitu. Dan Allah mengatakan kan zuyyina linasi hubus syahwat minan nisa wal banin wal qanatil muqantar minaz zahab wal fiddah wal khalil musawwama wal an'am wal haras. Jadi itu semua disebutkan oleh Allah macam-macam harta Pak ya. Ada situ emas, perak, tentang ternak, sawah ladang, kendaraan-kendaraan dan sebagainya ya. Itu semuanya harta yang harus kita ya, gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita dan hindarkan dari keinginan-keinginan ya yang akan merusak hidup kita ini. Karena orang kalau sudah mengikuti keinginan syahwat dan tidak mengedepankan kebutuhan, maka itu akan membinasakan hidup. Banyak orang yang terpleset hidupnya karena apa tadi? Menunjukkan syahwat keinginannya. Ya tidak sudah, padahal nggak butuh-butuh amatnya, tapi karena syahwat diikuti sehingga menjadi hidupnya menjadi mubazir, poya-poya, dan akhirnya rusak. Itu yang keempat sekalian, bahwa harta itu ada sebagai ya apa tadi? Sarana untuk memenuhi kebutuhan, untuk mencapai apa tadi? Kecukupan hidupnya, bukan kesenangan. Yang kelima, ya harta itu sebagai sarana ibadah. Apa? Nah, ibadah. Agar kita ini beribadah dengan sempurna. Sholat, belum apa? Salah satu syarat sholat apa paksanya? Menutup aurat, betul nggak Pak? Bisa nggak sholat memakai baju? Nggak pakai nutup aurat sih ya. Untuk beli gamis, beli baju, beli celana untuk tutup aurat itu perlu uang. Artinya dengan harta itu maka ibadah jadi sempurna. Jadi apa? Sempurna. Demikian pula zakat. Apalagi zakatnya kalau kita berzakat tanpa uang kan, tanpa harta nggak mungkin bisa berzakat.
bisa beras tadi kan bahan pokok ya, atau uang dan sebagainya. Haji demikian pula. Ya, itu semuanya memerlukan harta. Demikian pula kalau orang yang mau menikah, bayar mahar dengan harta. Suami istri ada kewajiban nafkah. Itu kan harta semua itu. Jadi harta itu sebenarnya untuk supaya ibadah menjadi sempurna, menjadi sah. Itu yang kelima ya. Betul Pak, yang kelima apa keenam? Kelima ya. Yang keenam, harta itu untuk meningkatkan iman dan takwa, tadi kesalehan ya. Jadi dengan harta itu iman tambah baik, tambah dekat dengan Allah. Dengan harta kesalehan itu tambah meningkat. Ya, itu harta. Jangan sampai gara-gara harta jauh dari Allah. Ada yang begitu Pak. Lain ke masjid, ke tempat maksiat, karena hartanya melimpah, sehingga lupa Allah. Ya, itu yang tidak boleh. Jangan-jangan gara-gara harta temannya setan itu. Setan ya temannya. Sehingga dia berbuat maksiat. Nah, dalam Islam harta itu sebagai apa tadi? Sarana untuk meningkatkan kualitas keimanan kepada Allah. Dengan harta maka iman semakin meningkat, kita semakin dekat dengan Allah, kesalehan meningkat, baik kesalehan ritual tadi, kesalehan sosial. Dengan harta mudah-mudahan jadi tenang zikir kita ini. Betul Pak? Nah, dia tuh ya, duit mas ayah, imah ayah, mobil ayah, atau zikir-zikir itu maninah zikir. Yang mas ayah sagalana, zikir ge ka Allah. Bener mah tambah tumanina, betul nggak Pak? Tumanina. Kalau sudah ada segalanya ya tambah tumanina. Zikirnya tumanina, sholatnya tumanina, doanya juga tumanina. Ini sudah punya segalanya, sholatnya kayak jalan tol, breng gitu, tumanina, urut ya. Habis sholat apa Pak? Doanya? Allahumma lantas mantoknya, lantas jalan. Mestinya kembali. Jadi itulah intinya. Dengan harta itu harusnya tambah baik ibadah kita, tambah tumaninah ya, kesalehan kita itu tambah meningkat. Memang harta itu dalam perspektif agama untuk meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita, kualitas kesalehan kita, baik kesalehan ritual tadi maupun kesalehan sosial. Dengan harta kita bisa banyak berbagi sehingga bisa bermanfaat buat orang lain. Dengan hartalah dirasakan manfaatnya. Karena dalam hadis dikatakan dalam Al-Quran ya, ad-duha ayat terakhir. Apa lagi Pak? Fa amma bi ni'mati rabbika hadis. Adapun nikmat Allah yang Allah berikan padamu maka hadis. Apa artinya hadis itu Pak? Berbagi Pak. Bukan diomongin doang. Kan ada yang diomongin doang ya. Harus fi nikmat. Nikmat bukan ria ya. Nikmat terus fi nikmat. Alhamdulillah kemarin ya dapat rezeki tiba-tiba 2 miliar. Yang ngomong we mere mante. Ngabibita ka bantu. Hadis ya. Sebenarnya berbagi Pak. Boleh diomongin. Harus fi nikmat. Tapi jeung bari nah, begitu. Jadi harta itu kemanfaatan untuk sesama. Selain untuk meningkatkan kualitas ubudiyah kita kepada Allah dan kesalehan individual. Jadi Ibu sekalian itu yang nomor 6. Makanya ada sebuah ungkapan adal fakru ayakuna kufron. Pernah dengar ini Pak? Adal fakru ayakuna kufron. Jadi kefakiran itu bisa ya, menuntun kepada kekufuran. Jadi itu yang saya sebut tadi bahwa harta untuk meningkatkan keimanan. Karena ada orang gara-gara tidak punya harta, gara-gara miskin dia, itu bisa menggadaikan iman gitu. Ya, bisa ya menggadaikan iman. Banyak kan dulu kan kita dengarkan bagaimana gara-gara supermi gitu ya, gara-gara beras orang ya pindah agama gitu kan. Naudzubillahi min dzalik. Untuk itu penting harta dimiliki untuk supaya iman tambah kuat. Ya, keyakinan tambah kokoh, amal soleh tambah meningkat, ibadah juga benar dan juga bisa bermanfaat buat manusia di sekitar kita. Orang-orang miskin, orang-orang fakir, janda-janda tua, ya, jompo itu bisa menikmati harta yang kita miliki.
Itu yang nomor 6. Yang nomor 7, harta itu fungsinya untuk melanjutkan estafet, ya, estafet kehidupan, agar kita tidak meninggalkan generasi yang lemah. Betul Pak ya? Karena kalau kita bicara fungsi keluarga, itu ada 6 fungsi. Dulu saya menyampaikan pada bab munakah itu. Ada fungsi reproduktif, ada fungsi religius, ada fungsi protektif, ada fungsi rekreatif, ada fungsi edukatif. Nah yang keenam, fungsi sosial ekonomi. Itu fungsi keluarga. Nah Bapak sekalian, dengan harta inilah kita akan memiliki kekuatan. Anaknya loba, ya, kan itu reproduktifnya, agamanya bagus, pendidikannya juga bagus, terpelihara fitrahnya dari unsur-unsur kemaksiatan, di rumahnya juga seperti baiti janati, nah juga loba duitnya gitu ya untuk masa depannya, kan gitu Pak ya. Sehingga ada sebuah kesinambungan di dalam kualitas generasi dengan harta itu. Maka perlu harta itu untuk melanjutkan estafet kehidupan yang berkualitas terhadap penyiapan generasi. Itu yang Allah titipkan kepada kita dalam surah An-Nisa ayat 9. Bapak, An-Nisa ayat 9, di mana Allah berfirman, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khaufu alaihi. Jadi takutlah engkau kepada generasi yang kau tinggalkan, itu generasi yang lemah. Maka salah satu ya fungsi untuk ya salah satu fungsi harta itu untuk apa? Mempersiapkan kesinambungan, ya, estafeta kesinambungan apa tadi? Generasi di belakang kita, agar menjadi generasi yang kuat secara tadi spiritual ya, kuat secara intelektual ya, kuat secara fisik, biologis, dan kuat secara finansial. Karena kalau itu kuat, insya Allah itu jelmana soleh, pinter, kuat, hartana bagus lah ya. Nah itu kan sempurna Pak ya. Daripada nges bodoh, jelma alakna hancur-hancuran, ibadah tara, malarat deh. Nah, ini musibah ya Pak, musibah. Makanya agama nyuruh kita tuh agar kuat iman kita, kuat akal kita, kuat fisik kita, dan kuat sosial finansial kita. Makanya Rasul mengatakan al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallah minal mu'min ad-dhaif. Seorang mukmin yang kuat itu lebih Allah cintai dari mukmin yang lemah. Sekalian untuk itu ya, kita harus memiliki kekuatan iman, kekuatan ibadah, kekuatan amal soleh, kekuatan akhlak, kekuatan stabilitas emosional, kekuatan fisik untuk berjihad ya, dan kekuatan finansial, sehingga kita memiliki menjadi umat yang unggul. Khairul ummah itu betul-betul ya kita dapatkan. Nah, agama yang menyuruh kita untuk mencari harta agar kita bisa meneruskan estafeta kehidupan, agar tidak meninggalkan generasi yang apa tadi? Yang lemah. Kita tinggalkan generasi yang berkualitas. Karena memang ada orang yang ingin umat ini lemah gitu. Kan begitu Pak. Saya pernah mengatakan ada 7 tantangan kita. Dulu ingat ya, yang pertama ada agamisasi. Bagaimana umat ini agamanya terlucuti. Yang kedua namanya demoralisasi. Sudah agamanya itu dilucuti, akidahnya sudah hancur-hancuran, maka dihancurkan moralnya melalui free sex, film-film yang nggak bermanfaat, ya minuman keras, narkoba dan sebagainya. Yang kedua, yang ketiga tantangan kita sekarang ini adalah disebut dengan pauperisasi barang, kemiskinan. Jadi imannya dirusak, akhlaknya dirusak, juga dirusak ekonominya, menjadi umat yang miskin. Karena miskin itu ada 3 macam Pak. Ada miskin natural di istilahnya, ada miskin kultural,
ada struktural gitu. Istilah aja di Ustaz bisa. Kalau miskin natural itu ya dia sudah berikhtiar, sudah berusaha, tapi kia-kia mah hidup udahlah innallaha ma'as-sabirin. Terus sabar aja tentunya. Ada begitu udah ikhtiar dong dia miskin kan ya. Itu ujian dari Allah. Ada miskin kultural. Ini miskin yang dibuat secara kultur hidup. Hayang beunghar bung capek. Hayang ngeunah hirup leha-leha. Cuma gawena ngalamun we. Ya jadi orang jadi beungharnya tapi ngalamun. Main togel gitu. Umarek banget. Betul kok ada atas kerja kan? Atas kerja ya kerja cerdas, kerja keras gitu apa ya? Kerja ikhlas, kerja tuntas gitu kira-kira ya. Yang dulu kita sampaikan kan 10 karakter kerja itu kan. Ada itqon, ada ihsan kan, ada istiqomah, ada disiplin dan ya. Itu. Ini enggak, ada orang yang ingin enak hidup tapi nggak mau capek. Nggak punya etos kerja yang ini kulturnya begitu, malas. Ini Rasul itu berdoa apa? Allahumma ini a'udzubika minal azzi wal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah. Leuweuk kadai. Apa? Leuweuk. Itu azzi namanya. Wal kasal. Dan sifat karena itu akan menggiring pada kelemahan hidup lah gitu ya, nggak berdaya hidup ini. Makanya di dalam surah Al-Mu'minun, coba lihat Pak, itu ya, 4 ayat itu yang pertama. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shatim khasyi'un. Jadi iman, sholat. Yang ketiga, walladzina hum anil lagwi muridun. Tinggalkan perbuatan yang nggak bermanfaat. Disuruh rajin, itu punya etos kerja, etos jihad dalam hidup dengan kuat. Itu kan gitu Pak. Baru 4-nya walladzina hum lizakati fa'ilun. Jadi orang-orang yang beriman, yang bagus ibadahnya kepada Allah, yang punya etos kerja yang bagus, maka dia akan berdaya. Bisa bayar zakat itu kira-kira. Itu ya, bayar zakat, bisa berinfak. Nah, begitu tuh. Sudah ayatnya Pak ya. Waktu itu rahimakumullah, di dalam harta ini kita harus ya memahami bahwa harta itu sebagai sarana untuk ya melanjutkan estafeta kehidupan agar tidak meninggalkan manusia yang lemah. Karena sekarang ini tadi tantangan itu ada 7 tadi ya. 1 deagamisasi, 2 demoralisasi, 3 pauperisasi tadi kan, kemiskinan natural, kultural, dan yang ketiga ini yang berbahaya nih, struktural. Orang sengaja dimiskinkan gitu. Dimiskinkan dengan sistem ya. Orang banyak yang punya skill yang bagus karena sistemnya ya memasungnya untuk berdaya ya nggak berdaya. Ini yang berbahaya sekali ya. Ini terstruktur dengan sistem yang terstruktur. Ini bisa begitu. Itu miskin. Yang ini selanjutnya dari apa? Dapat tadi deagamisasi, demoralisasi, pauperisasi. Yang keempat sekalian yang disebut dengan apa tadi? Minorisasi kali ya? Apa? Minorisasi. Ya, akan terapa sebuah proses bagaimana membuat minoritas. Baik sekali itu ya. Kalau umat Islamnya harus mayoritas. Ya, tidak boleh tapi minoritas yang berkualitas ya. Itu akan memiliki dampak terhadap ekonomi, kehidupan, ya, sosial, politik dan sebagainya. Ya, Pak ya. Lagi kalau dalam sistem demokrasi, one man, one vote, ya. Apa namanya? One man, one vote. Bingung Pak ya? Nah, dia tadi ngomong one man, one vote ya. One man, one vote ya. Jadi bayangkan itu ya. Kalau umat Islam itu sedikit kan, nah, makanya harus itu. Itu Rasul sudah benar tuh dalam sabdanya. Nikahi oleh engkau yang banyak anak ya. Karena aku suka dengan banyak keturunan pada hari kiamat. Tapi kalau takdirnya satu ya alhamdulillah, kalau enggak pun alhamdulillah. Rahimakumullah, ini kok dari kemana-mana ya jadi ya, ini agak jauh nih. Tapi nggak apa-apa, itu disebut dengan generasi. Jadi itu harta untuk mempersiapkan generasi. Kemudian yang keberapa sekarang? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Harta sebagai bekal untuk mencari dan mengembangkan ilmu. Ini juga ya. Jadi ilmu itu juga akan berkembang. Ada irisan dengan harta. Makanya ada 5 lagi tuh ya, ada 6 ya.
6 pendukung ilmu. Yang pertama hirsun, kecerdasan. Yang pertama zakaun, kecerdasan. Yang kedua hirsun, ketamakan akan ilmu. Yang ketiga istihadun, kesungguhan. Yang keempat dirhamun, ya biaya harta. Karena kalau kita kuliah bayar SPP nggak Pak? Bayar. Lagi seperti saya Pak, 12 juta SPP-nya Pak. Ya, sebulan Pak berapa? 12 juta sekarang kan, belum lagi overseas ya, $15.000. Nah itu Bapak sekalian ya, itu harta. Yang kelima wasuhbatul ustaz, ada guru, bergaul dengan guru. Karena khawatir kalau kita belajar tanpa guru, nanti gurunya setan Pak, ya menyesatkan kan. Dia mimpi menerima wahyu, dibisikin engkau nabi, aku nabi dia. Ini bahaya kan, tak perlu ada guru ya. Yang keenam watul zaman, jadi belajar itu harus tanpa batas waktu. Minal mahdi, saya sampaikan kalau kuliah memang ada batasnya. S1 ada batasnya, S2 ada batasnya, S3 ada. Tapi kalau cari ilmu tanpa batas. Nanti setelah meninggal dunia itu, titelnya apa? Radhiyallahu anhu lah, RA ya. RA dan almarhum ya. Almarhum dan RA insya Allah. Tapi kalau kuliah ada batasnya. Jangan juga kita terkecoh dengan mahasiswa ya. Namanya lulus-lulus. Kan kata Bapak, utubul ilma minal mahdi ila lahdi. Itu dalilnya ya. Cari ilmu semenjak buayan sampai yang lain. Itu lulus-lulus tuh Pak. Mahasiswa abadi. MA. Nah, jadi kalau cari ilmu Pak jangan ada batasnya. Itu 6 tuh. Ya. Dalam sebuah hadis, akhi lan tanul ilma illa sittatin. Saunbika antafsir bibayanin, zakaun, kecerdasan. Wahirsun, ketamakan akan ilmu. Jadi kalau tamak untuk cari ilmu nggak apa-apa Pak. Kalau tamak harta nggak boleh. Ya. Yang ketiga istihadun, kesungguhan. Yang keempat dirhamun, ya harta. Yang kelima wasuhbatul ustad, bergaul dengan guru. Yang keenam watuluz zaman, waktu yang panjang. Jadi harta sebagai bekal mencari ilmu dan untuk mengembangkan ilmu. Jadi untuk itulah maka kita berharta agar ilmu berkembang, ya, agar berkembang, pendidikan juga berkualitas. Kemudian yang keberapa Pak? Ini harus selesai ya, masih tunda-tunda lagi nih. Diladainya memperkuat dakwah, apa? Memperkuat dakwah dan kemandirian umat. Ini juga penting juga ya. Dakwah ya di jalan Allah kan, dan kemandirian umat. Itu ada pada surah Al-Maidah ayat 105. Berkuat lembaga-lembaga dakwah ya, sehingga bisa ya masif dakwah itu kan dan agresif. Saya sampaikan kemarin kan tentang dakwah ya Pak ya. Bagaimana dakwah itu memiliki implikasi terhadap kemajuan umat. Itu perlu ada semacam ya apanya sokongan ya daripada dana-dana untuk dakwah dan berkembang dengan baik. Kemudian yang ke 10. Tadi 11 janjinya ya. Dakwah untuk keharmonisan hidup bernegara dan dakwah apa tadi? Harta. Keharmonisan hidup bernegara dan bermasyarakat. Dia akan terjadi harmonisasi ya, hidup bermasyarakat dengan harta itu. Karena yang berharta akan memberikan kepada yang tidak berharta. Yang berharta akan memberikan peluang untuk memberikan pekerjaan, betul Pak ya? Pekerjaan yang tidak berharta. Bayangkan ya, kalau semua orang itu kaya semua Pak ya. Ya. Ada pembantu kali Pak ya. Bagus juga ya gitu ya. Di luar negeri kan jarang pembantu Pak. Jarang saya lihat kalau luar negeri itu Pak, orang tuh nyetir sendiri juga Pak ya, betul ya? Iya, sendiri tuh. Jadi harus bisa itu. Dan itu jarang juga tuh. Kuli-kuli itu ya. Itu katanya mahal ya. Membersihkan membuat bangunan itu kan mahal ya gitu. Jadi memang harus begitu ya. Sehingga tapi dengan hal itulah bisa kita berbagi kan. Kita bisa berbagi pada orang, memberikan orang pekerjaan, kita kasih upah dan sebagainya. Itu saya kira. Dan yang terakhir, Mas sekalian, ya, karena begini, ya jadi kalau orang itu orang kaya ya dengan hartanya itu bisa memberikan kepada orang miskin,
maka orang itu bisa punya daya beli, Pak. Daya beli itu meningkat. Kalau meningkat daya beli, maka meningkat konsumsi kan. Kalau konsumsi meningkat, maka meningkat produksi. Produksi meningkat, meningkat investasi. Investasi meningkat, maka akan membuat lapangan kerja. Maka pengangguran akan berkurang. Dia punya penghasilan, maka dia bisa berdaya tuh ya, bisa saving, bisa nikah, bisa zakat dan lain sebagainya. Itu saya kira perlu juga harta itu untuk supaya terjadinya keharmonisan dalam masyarakat dan penguatan ekonomi dalam negara. Itu dengan harta itu barangkali logikanya ya. Begitu ya Pak ya. Jadi dengan itu dia bisa punya daya beli. Kemudian yang terakhir sekalian, ini sudah jam 6, alhamdulillah sudah sampai juga ke 11 ya. Kita tadi ya ternepi-nepi ya. Yang ke 11 bekal akhirat Pak. Nah, ini yang penting juga kan. Harta sebagai bekal akhirat. Itu yang penting untuk menyelaraskan lah antara kehidupan dunia dan akhirat. Karena doa kita yang kita bacakan apa Pak? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu Al-Baqarah 201. Al-Qasas ayat 77. Itu adalah juga keseimbangan ya. Dunia kita harus cari, jangan lupa juga akhirat. Itu tujuan hidup kita. Di dua-duanya kita raih. Makanya itu harta sebagai apa tadi? Bekal untuk akhirat. Bekal akhirat. Ada sebuah hadis yang saya bacakan terakhir nih. Laisa bi khairikum. Bukanlah orang yang baik kata Rasul. Man taraka dunya. Orang yang meninggalkan dunia. Itu bukan orang baik. Bung dunia ibadah we ka Allah. Itu nggak baik kata Rasul. Bukanlah orang yang baik man taraka dunya li akhiratihi. Meninggalkan dunia untuk akhirat. Itu nggak baik. Jadi karena ada keyakinan dunia ini penjara. Jadi, buat orang yang beriman, jadi dibiarkan tuh orang-orang yang nggak baik, orang yang tamak, hampir menguasai dunia. Orang yang baiknya asik dengan kesalehan ritualnya. Itu nggak baik juga kata Rasul. Jadi bukanlah yang baik, laisa bi khairikum. Bukan orang yang baik, man taraka dunya di akhiratihi. Yang meninggalkan dunia atas alasan atas nama akhirat. Ya. Wala akhiratuhu lidunyahu. Dan tidak baik juga orang yang tadi apa? Akhirat, orang yang sibuk dengan dunia lupa akhirat juga nggak baik. Jadi ada orang yang asik dengan ritualitas ibadah zikir sujud ruku Nah dunia diwariskan pada orang-orang yang tidak baik. Itu nggak baik juga. Atau sebaliknya dunia diulik pohon akhirat. Ya, the time is money katanya. The time is money. The time is money. Puluh syai'in bil pulus. Maafi pulus mampus gitu. Semuanya ukurannya uang. Nah, itu nggak baik juga ya. Sampai lupa itu tidak baik. Jadi umat Islam tidak boleh ya bersifat tadi parsialistik tadi dan menghadapi dunia ini. Harus integratif. Harus apa? Integrated lagi. Harus kapa ya. Harus holistik ya. Dunia diraih, akhirat pun kita raih dengan baik. Tadi yang pertama tadi kan dapat ilmu, ya iman, ilmu, amal, dan juga finansial dan sebagainya. Jadi yang baik yang bagaimana? Rasul mengajukan sabdanya hatta yusiba minhuma, sampai seorang muslim itu meraih keduanya, ya meraih kedua dunia baik, akhirat juga di dunia hasanah wa fil. Kenapa demikian? Ya, fa inna dunya balagun ilal akhirah. Karena dunia ini adalah ladangnya akhirat sebagai sarana untuk mendapatkan kenikmatan di akhirat. Bapak sekalian, maka untuk itu mari kita optimalkan ini ya, warisan Allah kepada kita umat Islam ya. Sumber daya alam yang melimpah ini harus kita daya gunakan dengan kerja keras, kerja ikhlas, kerja tuntas, dan kerja cerdas gitu kira-kira ya. Sehingga umat Islam menjadi umat yang unggul dari segala aspek, termasuk dari segala aspek sosial, ekonomi dan finansialnya.
Saya kira itu Mas sekalian 11 daripada kedudukan dan fungsi harta yang insya Allah nanti pekan depan kita masuk kepada bagaimana mendapatkan harta. Harta itu bertambah keberkahannya, maknanya dan bertambah nominalnya dalam pandangan Islam. Kemudian setelah itu masih harta nih Pak ya, mungkin 3 pertemuan lah gitu. Pertemuan mengenai harta ini ya. Kita tuntaskanlah 1 buku Pak ya. Nanti kalau mau beli ini Pak ada Pak. Anta. Kan ada udah terjemahannya Pak. Anta wal mal. Ini juga ada terjemahan ada juga. Anda dan harta itu. Ini enak bagus juga ini. Bisa dibeli di mana nih? Dibeli di Al Amin kali ya. Al Amin sekarang ada nggak? Atau di mana dibelinya lupa nih ya. Nanti dibeli lah Pak ya. Saya kira bagi buku katanya untuk 3 pertemuan ke depan insya Allah ya kita tuntaskan buku ini. Cepet ya Pak, tong hiji-hiji, hiji malila tuhnya. Pas orang kia hiji-hiji tuh Pak, disaklannya, diartiin ini lah. 1 tahun gitu ya. Kita 4 pertemuan aja Pak ya. Kita 4 pertemuan yang inti-intinya aja. Sekalian ini saja barangkali kajian kita tentang harta dalam perspektif Islam. Ya, semoga kita panjang umur, ya, kita sehat lahir batin, Allah berikan rezeki harta yang melimpah, tapi yang halal, yang thayyib, yang berkah insyaallah. Dimudahkan urusan kita dan kita husnul khotimah ya. Dan ke surga bersama-sama insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Allahumma ultub bina fi taysiri kulli asir fa inna taysira kulli asir 'alaika yasir. Wa nas'alukal yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak-bapak, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan sikap yang kurang baik. Ini saja. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak.